Seringkali kita salah di dalam menggunakan tanda hubung dan tanda pisah. Ada perbedaan antara bentuk dan penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Dari segi bentuknya, tanda hubung itu lebih pendek dibandingkan dengan tanda pisah. Perbedaannya adalah kalau tanda pisah itu lebih panjang setara dengan huruf M. Nah, kalau perbedaan fungsinya adalah kalau tanda hubung atau tanda garis itu adalah untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk ulang, atau menggabungkan unsur bentuk majemuk. Sedangkan tanda pisah adalah lambang yang memisahkan atau membatasi kata atau kalimat. Untuk memperjelas perbedaan antara penggunaan tanda hubung dan tanda baris, baiklah saya akan menjelaskan secara rinci fungsi dari tanda hubung dan tanda pisah. Yang pertama, tanda hubung berfungsi menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya ketika Anda menulis atau mengetik, ternyata tidak muat di dalam satu baris itu sehingga bersambung ke bawah. Sedangkan sambungannya itu kata yang terpisah. Contohnya, Loksado di Kalimantan Selatan sangat indah. Nah, ketika sampai pada suku kata sa, tidak muat lalu ke bawah antara sa dengan ngat itu diberi tanda pisah. Bisa Anda lihat pada contoh di samping. Yang kedua, fungsi tanda hubung adalah untuk menyambung unsur bentuk kata ulang. Misalnya kata ulang kura-kura itu diberi tanda hubung atau kata anak-anak. Seperti contoh yang di samping. Fungsi ketiga dari tanda hubung adalah menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dengan angka. Contoh, kalau hari ini misalnya tanggal 12 Mei, tanda hubung 5, tanda hubung, kemudian 2024. Fungsi yang keempat dari tanda hubung adalah menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Contohnya ya, misalnya kata anak, nah tapi dieja satu demi satu berarti A tanda hubung, N tanda hubung, A tanda hubung, kemudian K. Nah seperti itu contohnya ya. Fungsi kelima dari tanda hubung itu adalah untuk menyatakan skor pertandingan. Nah misalnya pertandingan sepak bola skornya itu 2-1, jadi 2 tanda hubung 1. Yang keenam dari fungsi tanda hubung adalah memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Karena kalau tidak diberi tanda hubung itu bisa menimbulkan tafsiran ganda. Contoh pada kata berevolusi itu ada 2 kata maknanya ya. Ada yang berevolusi, tanda hubung evolusi. Ada yang berevolusi, jadi tanda hubung dengan revolusi. Nah, makna mana yang mau dimaksudkan itu dipisahkan dengan tanda hubung. Contoh lain lagi pada kata mengurus. Apakah kata dasarnya kurus dengan ngurus itu kan tidak sama. Jadi bisa diberi tanda tanda hubung ngurus atau tanda hubung kurus. Fungsi yang ketujuh dari tanda hubung adalah merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital atau non kapital serta di antara huruf dan angka. Contoh se-Indonesia. Nah, se itu diberi tanda hubung, kemudian peringkat kedua antara ke dengan 2 diberi tanda hubung, atau misalnya KTP antara dengan KTP diberi tanda hubung, dan kemudian misalnya lagi tahun 2000-an antara 2000 dengan an itu diberi tanda hubung. Yang kedelapan adalah tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya contoh Pi 3K.
Nah, di situ tidak diberi tanda hubung. Singkatan dari tiga kata tersebut adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Fungsi yang kesembilan dari penggunaan tanda hubung adalah digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing atau slang. Contohnya pada kata membackup. Membackup itu adalah bahasa Inggris sehingga perlu diberi tanda hubung antara awalan dengan kata dasar dari bahasa Inggris tadi. Yang ke-10 dari fungsi tanda hubung adalah digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Contohnya bentuk terikat pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, ketika menggunakan kata pasca sebagai bentuk terikat, itu diberi tanda hubung. Yang ke-11, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya suami istri, Soekarno-Hatta, dan sebagainya. Demikianlah saya sudah menjelaskan mengenai ada 11 fungsi tanda hubung. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai fungsi tanda pisah yang tandanya itu lebih panjang daripada tanda hubung. Nah, tanda pisah itu adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda, atau kalau bentuknya itu setara huruf N atau M. Nah, apa saja dari fungsi dari tanda pisah? Yang pertama, tanda pisah berfungsi digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah. Saya yakin akan tercapai, tanda pisah. Diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Fungsi yang kedua dari tanda pisah adalah digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir dari fungsi tanda pisah adalah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2019, tanda pisah 2024. Kemudian tanggal 5, kemudian tanda pisah 10 April 2024. Kemudian Senin, tanda pisah Jumat. Demikianlah perbedaan penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Semoga Anda semua dapat menggunakannya dengan tepat.